Halo, nice day. Ketemu lagi dengan Bu Wahyu di sini. Apa kabar kakak kelas 5? Nah, mohon maaf sekali ya Bu Wahyu kemarin ada kendala harus isoman ya. Terus minggu depan juga tanggal 11 kita libur. Jadi 2 kali berturut-turut kita tidak bisa menayangkan YouTube sebagai bahasan penyampaian pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk itu kali ini tema 1 Bu Wahyu gabungkan di subtema 2, subtema 3, dan subtema 4 tentang menentukan ide pokok pada sebuah bacaan atau teks. Anak-anak tentunya masih mengingat bahasan yang lalu, ya, dan Bu Wahyu sudah membuat reviewnya ya, mengulang kembali materi yang video pertama mengenai ide pokok. Jadi tentunya anak-anak sudah paham apa itu ide pokok. Nah, sekarang Bu Wahyu sedikit mencoba untuk mengingatkan kembali mengenai ide pokok. Untuk menemukan ide pokok, kita dapat menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dari pengembangan sebuah paragraf. Nah, dalam sebuah paragraf inilah tersusun atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Sedangkan fungsi kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama tersebut. Jadi, paragraf dapat dibuat dari sebuah ide pokok. Sekali lagi, paragraf dapat dibuat dari sebuah ide pokok. Sebelum Bu Wahyu lanjut, Bu Wahyu akan mengingatkan kembali syarat sebuah paragraf. Syarat sebuah paragraf itu harus koheren atau berhubungan antara kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Yang kedua, kohesif atau padu. Ya, terdapat hubungan sebab akibat ya antara kalimat utama lalu nanti dijelaskan pada kalimat penjelas. Yang ketiga, memiliki satu ide pokok. Karena masing-masing paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok. Apabila dalam sebuah bacaan memiliki 5 paragraf, maka bacaan tersebut memiliki 5 ide pokok. Karena masing-masing paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok. Nah, untuk latihan, bisa kalian buka LKS halaman 34 ya. Ada di situ aktivitas 3 dan halaman 38 juga di aktivitas 3. Ada latihan bagaimana kita menentukan ide pokok di masing-masing paragraf. Kita bahas di kesempatan meeting kelas ya. Nah, bagaimana sih cara menentukan ide pokok?
Bu Wahyu akan mengulang kembali bagaimana cara kalian menemukan ide pokok pada suatu paragraf. 1. Dengan memahami keseluruhan teks bacaan, di mana teks bacaan itu merupakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang kedua, memahami isi teks bacaan. Yang ketiga, lalu kita menemukan ide pokok bacaannya. Nah, supaya jelas, nanti kita ketemu lagi di meeting kelas ya untuk latihan soal halaman 56 buku LKS. Jadi, kesimpulannya bahwa kalimat utama itu merupakan ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, sudah bisa kan kalian bagaimana menentukan sebuah ide pokok dalam paragraf? Jadi, kita cari dulu kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Ketika sudah mendapatkan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, maka kita akan dapat menemukan ide pokok yang berada di kalimat utama. Ya, betul sekali. Ada di kalimat utama. Baik, sekarang Bu Wahyu sedikit mengulang kembali ya. Untuk tema 1 ini, dari subtema 1 sampai subtema 4, semuanya berisi tentang ide pokok. Ya, bahwa ide pokok ini sangat penting sekali kita pelajari di kelas 5, karena dari mempelajari ide pokok ini, kita bisa membuat sebuah kesimpulan, kita bisa membuat informasi penting dari sebuah bacaan, lalu kita bisa membuat sebuah komentar ya. Nanti akan kita bahas di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, kelas 5 jangan bosan-bosan untuk memahami pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan yang utama yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Setiap paragraf berisi hanya ada satu ide pokok. Jadi, apabila dalam sebuah wacana atau bacaan berisi 5 paragraf, maka akan berisi 5 ide pokok. Nah, sedangkan bila ide pokok terletak di awal kalimat paragraf, ya paragraf tersebut disebut dengan deduktif. Apabila ide pokok terdapat di akhir kalimat sebuah paragraf, maka paragraf tersebut disebut induktif. Dan yang ketiga, apabila ide pokok terdapat di awal lalu dijelaskan kembali di akhir kalimat pada sebuah paragraf, maka disebut dengan paragraf campuran. Sudah jelas anak-anak? Nah, kalau materi ini kalian sudah jelas, akan lebih asik lagi kita belajar tentang ide pokok di kegiatan meeting kelas ya. Terima kasih, sampai jumpa di meeting kelas. Untuk tema 1 ini, Bu Wahyu mengakhiri dengan video ini ya. Jadi, kita hanya punya 2 video YouTube untuk materi pembelajaran ide pokok di tema 1. Terima kasih, sampai jumpa.